Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur sekalipun jalanan begitu sibuk, tapi kita bisa memprioritaskan Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Saudara, tidak ada yang lebih penting selain memprioritaskan Tuhan. Kita hidup dalam begitu banyak tekanan, orang yang mengutamakan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mari saya akan berkhotbah tentang bagaimana kita memprioritaskan Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membaca di dalam Mazmur pasal 63. Mazmur 63, ada 12 ayat di sana. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Mazmur pasal 63, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita katakan tentang keadaan dunia zaman sekarang ini? Ya, saudara, dunia berubah dengan begitu cepat, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi esok hari atau beberapa hari ke depan. Dan yang jelas setiap kita mengalami begitu banyak tekanan dalam hidup ini. Saya yakin semua kita mengalami itu. Ada tekanan dalam keluarga, saudara. Seorang suami dalam keadaan seperti sekarang ini ada tekanan untuk menyediakan seluruh kebutuhan keluarga yang tidak semakin hari semakin mengecil, tetapi yang semakin hari semakin membesar. Kita bisa memprediksi biaya pendidikan anak-anak kita tidak semakin murah, saudara ya. Ya, SD negeri mungkin bisa free, SMP kalau masuk swasta, saudara tahu bagaimana caranya. SMA mau kuliah, apalagi yang kuliah bukan satu anak, 2, 3, 4, 5, 10 anak. Waduh, tekanan suami sangat berat. Apalagi kalau nggak mau kuliah di kota Jember sini, maunya di luar kota. Tekanan mikir uang kos, uang makan, belum dapur di rumah, ya, dapur anak-anak di tempat kos mereka, banyak tekanan. Suami harus menjaga istri dan anak-anaknya dari pengaruh buruk dunia yang begitu luar biasa. Melindungi keluarganya dengan sungguh-sungguh, ini tekanan. Ibu-ibu rumah tangga juga mengalami tekanan yang berat. Bagaimana mengatur keuangan yang ada. Kalau suami udah bilang, "Ma, ini gajiku segini, Ma." Waduh, mulai mikir. Hah? Gimana ngatur ini? Untuk kebutuhan listrik, air, makan, minum, pakai, biaya transportasi, apalagi biaya wifi. Kalau belum ada wifi dulu kita nggak mikir, sekarang harus ada
biaya pulsa. Anak-anak ditekan begitu rupa, harus belajar sungguh-sungguh, harus berhasil. Ya, harus cepat selesai tahun ini, kalau tidak biaya semakin membengkak. Pasti semua dapat tekanan. Orang saya menekan anak saya, tahun ini harus lulus. Iya kan? Kalau udah lulus kerja, cari jodoh yang seiman. Cepat, papa mama sudah tua, pingin nimang cucu. Tekanan saudara. Teman-teman saya sudah pada punya cucu loh, saya masih belum. Ada yang mau besanan dengan saya? Tekanan anak-anak, udah kerja, harus menikah, banyak tekan. Apalagi di lingkungan kerja, saudara, sekarang ini, waduh, kerja sudah sistemnya kontrak 2 tahun, 3 tahun, setelah di akhir kontrak saya mau kerja di mana? Sulit hidup ini, apalagi sekarang saudara, tuntutannya sangat besar, dikejar target, apalagi marketing. Aduh, pusingnya minta ampun. Tapi marketing di dalam Yesus selalu diberkati oleh Tuhan. Kalau nggak ngomong gitu, saya dibenci para marketing nanti. Tapi ini realitas, amin saudara. Memasarkan sesuatu sekarang itu tidak mudah, tapi yakin bersama Tuhan ada pertolongan. Itu lingkungan pekerjaan, mencari pekerjaan juga tidak gampang. Baru saja ekonomi semakin menaik, kabar pandemi sudah meningkat. Ya, akan ada PPKM, kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu juga tekanan. Dalam pelayanan juga ada tekanan, saudara. Melayani jemaat yang begitu berbeda-beda. Kadang ada tuntutan, harus begini, harus begitu. Aduh, sulit saudara, tidak gampang. Nanti diperlakukan yang ini terima, yang ini tidak terima. Tidak mudah. Waduh, mempersiapkan puji-pujian juga tidak gampang. Memainkan musik ada tekanan, salah sedikit dipleroin. Kok salah gitu. Tahu dipleroin saudara? Wah, smolder. Wah, kalau choirnya gerakannya sedikit yang salah, diketawain, hihihi gitu. Yang khotbah juga ada tekanan, menyiapkan khotbah yang baik bagaimana, jangan sampai kita menyesatkan. Hidup di masyarakat penuh dengan tekanan, orang sudah membayangkan ini kalau 2024 tidak dipegang oleh pemimpin yang cinta NKRI, ada bahaya, aduh, mikirkan keadaan dunia, ada begitu banyak tekanan, saudara. Di tengah-tengah tekanan yang seperti itu, saudara, yang membuat kita sanggup menghadapi, dapat melalui berbagai macam tekanan adalah apa yang menjadi prioritas kehidupan kita. Amin, saudara. Jika kita punya prioritas yang benar dan kita memahami betul prioritas yang harus kita kerjakan, maka kita akan memiliki kekuatan. Kita dapat menentukan jalan hidup yang mana yang terbaik yang harus kita lakukan. Setiap orang pasti punya prioritasnya. Seperti sekarang ini Bapak Ibu punya prioritas. Amin. Amin. Untuk datang malam ini, kalau tidak memprioritaskan Tuhan, kita tidak akan datang. Saudara, tekanan ini akan menunjukkan sesungguhnya prioritas hidup kita ini apa. Ya, ada orang yang ada tekanan, udah was, gak usah ikut itu lagi, gak punya prioritas dia. Tapi orang yang punya prioritas, dia akan tetap hidup dalam prioritasnya sekalipun tekanan begitu berat. Saudara, kita dapat membuat pilihan, apa yang saya pilih di tengah-tengah keadaan sukar ini, saya harus punya pilihan, saya akan berteman dengan siapa karena prioritas hidup saya. Apa yang pertama-tama saya kerjakan karena prioritas hidup. Jadi memiliki prioritas itu sangat penting. Makanya sangat penting bagi kita untuk memiliki prioritas yang tepat, saudara. Supaya kita bersikap, bertindak, menghabiskan waktu, mau bergaul dengan siapa, mau melakukan apa, sesuai dengan prioritas. Dan prioritas akan mencegah kita untuk hancur karena tekanan-tekanan yang begitu hebat yang datang dari dunia ini. Saudara, prioritas, terutama prioritas ilahi yang datangnya dari Tuhan, sangat penting bagi setiap kehidupan orang-orang percaya dalam menghadapi berbagai macam tekanan dalam hidup ini. Amin. Itu penting. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, Raja Daud adalah seorang yang tahu persis apa artinya hidup di bawah tekanan.
Pada saat dia dilantik menjadi raja pada masa remajanya, dia dalam tekanan. Setelah dia mengalahkan Goliat, ada kecemburuan dari Saul. Saul berusaha untuk membunuh dia. Dia harus lari bersembunyi di gua. Bersama dengan 400 orang yang simpati dengan dia. Ada begitu banyak tekanan. Dan sebagai raja tekanan semakin tinggi. Tidak mudah memimpin bangsa Israel yang disebut Alkitab sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala. Itu tekanan, saudara. Begitu banyak masalah dialami setelah dia berdosa dengan Batseba. Kita tahu bahwa latar belakang dari Mazmur ini adalah dia berada di padang gurun untuk menyelamatkan diri dari pemberontakan anaknya Absalom. Dia tertekan, dia lari meninggalkan tahtanya, dia lari meninggalkan istri-istrinya, dia lari meninggalkan hal-hal penting dalam hidupnya, dan dia harus lari bersama dengan pegawai-pegawainya, berusaha menyelamatkan mereka, memberi makan mereka, melindungi mereka. Itu tekanan yang sangat berat. Tetapi selama waktu dalam tekanan yang berat itu, maka ditulislah Mazmur ini, saudara. Mazmur ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia dalam tekanan. Dan Mazmur ini menunjukkan prioritas hidupnya, sehingga dia dapat menghadapi tekanan yang hebat itu dengan penuh kemenangan. Amin. Kalau Bapak Ibu mengalami begitu banyak tekanan dalam hidup ini, mari kita belajar. Belajar dari pengalaman Raja Daud. Ini ditulis bukan untuk sekedar nyanyian biasa, tetapi mengajar kita untuk memiliki prioritas yang tepat dalam menghadapi tekanan dalam kehidupan ini. Saudara, yang menarik sekali, saudara, dalam Mazmur-Mazmur yang lain, saya pernah khotbahkan Mazmur pasal yang ketiga, ketika Daud dalam tekanan di situ ada permohonan. Tetapi dalam Mazmur ini, saudara, Mazmur 63 kita membaca tadi, di situ nggak ada permohonan, saudara. Daud mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan. Dia menantikan kehadiran Tuhan, dia memuji, dia bersukacita karena Tuhan. Dia menginginkan persekutuan dengan Tuhan dan dia memiliki keyakinan keselamatan dari Tuhan. Bahwa musuh-musuhnya akan binasa oleh pedang dan menjadi makanan anjing hutan. Ini sangat luar biasa. Tidak ada permohonan di sana. Tidak ada satu kata pun Tuhan berkata, hajar lawanku Tuhan, pukul rahang musuhku, seperti Mazmur pasal yang ketiga. Dan ini menunjukkan prioritas Daud, saudara. Apa prioritas Daud? Di tengah tekanan hidup yang begitu hebat, begitu luar biasa, Daud memprioritaskan untuk mencari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mencari Tuhan. Ada banyak orang yang tertekan justru meninggalkan Tuhan. Saya pernah dulu mengajak seseorang berdoa. Yuk kita berdoa. Yuk. Nah, aku lagi pusing, aku udah berdoa. Yuk beribadah, yuk. Nah, aku lagi banyak masalah. Aku tidak bisa konsentrasi. Saudara, justru Daud ketika dia dalam tekanan, masalah yang berat, dia mencari Tuhan. Amin. Apa yang saya mau katakan, saudara, tidak peduli tekanan hidup apa yang sedang Bapak Ibu hadapi malam hari ini. Bapak Ibu dapat menghadapinya dengan baik kalau Bapak Ibu tahu memprioritaskan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadikan itu prioritas hidup kita. Dan tatkala kita melakukan itu, kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang diberkati Tuhan sekalipun hidup penuh dengan tekanan. Nah, mari kita belajar, saudara. Saya akan mengemukakan dari Mazmur ini, apa sih artinya mencari Tuhan itu? Lalu bagaimana sih kehidupan orang yang mencari Tuhan? Lalu bagaimana kita seharusnya mencari Tuhan itu? Ini pelajaran yang sangat penting dan saya rindu. Ini tidak hanya memberkati saya, tetapi memberkati kita semua supaya kita berkemenangan dalam berbagai macam tekanan hidup. Amin. Yang pertama, perhatikan saudara, apa sih artinya mencari Tuhan itu, saudara? Ya,
Carilah Tuhan, carilah Tuhan. Kita sering kali mendengarkan nasihat itu, cari Tuhan, cari Tuhan. Tapi apa artinya mencari Tuhan? Bukankah kita sekarang orang Kristen? Kita percaya bahwa Roh Kudus dikaruniakan dalam kehidupan kita. Lalu apa artinya mencari Tuhan, saudara? Dari Mazmur ini kita belajar bahwa mencari Tuhan itu berarti kita memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Bahwa kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu artinya mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan artinya bahwa kita memiliki hubungan yang intim, hubungan yang dekat, hubungan yang benar dengan Tuhan. Mari kita baca lagi ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris, Lord, ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Saudara, ini menunjukkan hubungan yang sangat intim, yang sangat dekat. Dia mengatakan bahwa Allah itu sebagai Allahnya, Tuhan itu sebagai Tuhannya. Ada orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak menjadikan dia Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak orang yang tahu Allah tetapi tidak menjadikan Allah menjadi Allah dalam hidupnya. Saudara, ini berbicara mengenai pengenalan secara pribadi, pengenalan yang sangat intim. Daud berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku. Ada perbedaan besar antara tahu atau mengetahui seseorang dengan mengenal secara pribadi. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu tahu saya, oh ini Pak Pendeta Doni, Wakil Gembala di GBDI Eklesia. Tapi belum tentu Bapak Ibu mengenal saya dengan baik. Ya, tidak semuanya intim dengan saya. Ya, hanya beberapa ring tertentu dalam pelayanan yang dekat, yang ngobrol, yang menghabiskan waktu untuk ngopi bersama, cerita-cerita bersama. Tidak semua punya pengalaman itu. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal saya, kapan-kapan ngopi bareng. Halo? Main ke rumah ya? Saya ini jago buat kopi. Tapi 1 bulan ini saya dilarang minum kopi. Saya berkata sama istri saya, aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa kopi. Saudara, belum tentu Bapak Ibu kenal saya. Makanya gimana caranya supaya kita ini bisa dekat gitu loh ya. Ya jangan hanya datang kebaktian, lihat saya khotbah, selesai amen, pulang, ciao. Kadang lupa nama saya, pendetaku siapa jenenge ya? Tak jarang pendetanya juga gitu, namamu siapa ya? Kalau ibu gembala kita, saudara, paling ingat nama. Paling ingat alamat, saudara. Saya ini kadang-kadang kurang ingat. Tapi itu disebabkan karena apa? Kurang ada hubungan yang intim. Saudara, kalau kita mau saling mengenal, saudara, kita butuh perkenalan, kita harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk ngobrol, melakukan kegiatan bersama, melayani bersama-sama. Mungkin kita bisa mission trip bersama-sama. Baru ketika hubungan berkembang, Bapak Ibu mengenal saya bukan dari kata orang, tetapi mengenal saya dari pengalaman hidup bersama-sama dengan saya. Makanya saya tidak bisa pura-pura di mimbar ini hebat, saudara. Istri saya tuh kalau ngomong, cuma ngomong tok gitu. Wih, lek khotbah keren, tapi di rumah, itu dia kenal, saudara ya. Dia kenal. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah kita sekedar tahu tentang Tuhan tetapi tidak punya hubungan dengan Dia? Itu menjadi persoalan. Maka jangan kita hanya sekedar tahu atau bisa berteologi tentang Tuhan, tetapi kita tidak mencari Tuhan dalam arti kita tidak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, kita tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Saudara, setiap orang yang percaya kepada Yesus memiliki hubungan dengan Yesus, kita harus mencari Dia dalam artian bagaimana saya bisa intim, bisa dekat, bisa karib dengan Dia. Coba kita baca Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ini doa Tuhan Yesus, ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Saudara, pengenalan akan Tuhan itu dimulai tatkala kita mendengar Injil Yesus Kristus. Tatkala kita mulai mengaku dosa, dan kita datang kepada Yesus untuk minta pengampunan, dan kita dikaruniai hidup yang kekal. Tapi setelah itu saudara, kita perlu mengembangkan hubungan dengan Tuhan. Kita harus mau menghabiskan waktu bergaul dengan Tuhan. Itu bisa bicara soal apa? Membaca firman Tuhan, berdoa saudara, beribadah, melayani Tuhan. Nah, seringkali kita hanya memikirkan Tuhan saat hari Minggu saja. Setelah itu kita sibuk dengan sesuatu yang lain tanpa kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya ada banyak orang yang bisa berteologi, banyak punya pengetahuan tentang Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, kita harus mencari Tuhan. Amin. Saudara, jangan dipikir kalau sudah percaya Yesus kita pasti mengenal Dia. Jangan dipikir kalau sudah pelayanan seperti saya ini sudah pasti dekat dengan Tuhan. Dibutuhkan usaha, saudara. Bapak Ibu perlu usaha. Bangun pagi, Bapak Ibu berdoa, membaca firman, merenungkan firman, menyembah Dia. Jam-jam ibadah Bapak Ibu datang, mendengarkan firman, memberi waktu yang cukup untuk Tuhan. Saudara, kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak memberi waktu yang cukup, waktu yang banyak, waktu yang terbaik untuk kita bergaul dengan Dia. Jadi mencari Tuhan artinya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Nah kemudian mencari Tuhan itu juga berarti apa? Selalu menginginkan Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi. Tidak hanya puas, percaya, mengenal Yesus, selesai saudara. Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha dahsyat. Ada terlalu banyak hal yang harus kita pelajari tentang Tuhan. Amin. Ada banyak hal yang harus kita rindukan tentang Tuhan. Makanya mengenal Tuhan itu harus terus bertumbuh. Ya, more and more. Mau lagi. Sudah dekat, pengen kenal lagi, pengen lebih dalam lagi, pengen akrab lagi, pengen karib lagi. Itu yang artinya mencari Tuhan. Saya baca lagi ayat 1 saudara, ayat 2. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bukankah Daud memiliki Allah? Dia berkata, ya Allah, Allahku. Dia punya Allah, tetapi dia tidak puas dengan itu. Dia puas tetapi juga tidak puas. Dia mau maju terus. Dia mau terus kenal. Lebih dalam lagi. Jiwaku haus kepadamu Tuhan. Tubuhku merindukan Engkau. Saudara, kalau tanah kering itu mau disiram air berapapun juga. Itu tetap kurang. Terus. Apakah saudara terus merindukan Tuhan? Amin. Kalau ibadah seperti sekarang ini saudara mau benar-benar menikmati persekutuan, wis gak mikir jam piro pulang, tapi aku mau menikmati Tuhan, begitu. Apa jamnya mau diturunkan saja? Kalau doa saya mau nikmat, oh haleluya, gak mau mari-mari, mau lagi. Saudara, kalau orang mencari Tuhan, ingin lebih, tidak usah ditarik-tarik, tidak usah didorong-dorong, dia lebih banyak berdoa, dia banyak membaca firman, dia akan setia beribadah, dia mau terlibat dalam melayani Tuhan. Karena dia apa? Tidak puas, tapi juga nggak puas.
Lihat, Daud puas, lihat ayat yang ke-6 saudara. Daud puas. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dia puas dengan Tuhan. Seperti lagu itu. Ku sungguh puas dengan Yesus. Tetapi kembali ke ayat 1. Jiwaku haus akan engkau, tubuhku rindu akan kau seperti tanah kering yang membutuhkan air. Saudara, kita boleh puas dengan Yesus, dan memang kita seharusnya puas dengan Yesus. Tapi kita harus mau lagi, dan terus mau lagi. Amin. Saudara, kalau kita makan enak kan maunya imbuh terus. Tahu imbuh saudara? Nambah terus. Saya itu kalau sudah enak itu bawaannya mau nambah terus sampai dilarang-larang sama istri. Sepotong tambah gede, nambah terus. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Mau kita nambah terus saudara? Mau lagi dan mau lagi? Tidak pernah puas saudara ya. Puas tapi juga masih terus kurang. Karena Tuhan itu maha besar. Pertanyaannya adalah seberapa besar keinginan kita untuk mengenal Tuhan. Rasa puas justru menjadi musuh kita yang membuat kita tidak lagi membaca Alkitab, tidak lagi berdoa, tidak lagi memuji, tidak lagi menyembah, tidak lagi mau mendengarkan firman dengan jenak. Kalau dengar khotbah, loh kok ayatnya podo kambe 2 tahun yang lalu. Ya, saudara. Saya waktu baca surat cinta dari istri saya dulu, baca nggak cukup sekali saudara. Dibaca. Saudara, kalau kita selalu kurang ingin terus akan Tuhan, kita nggak akan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Karena selalu ada yang baru, ada kuasa, ada keberkatan, ada pertolongan, ada perlindungan di dalam Tuhan. Mari saudara, kalau kita mau mencari Tuhan, kita harus selalu ingin lebih dari Tuhan. Sebab Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas. Jangan merasa puas dan tidak mau tambah lagi. Tambah lagi. Lebih dalam lagi. Itu artinya mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan itu juga artinya apa? Saudara, kita mengejar Tuhan untuk mengisi kekosongan dalam diri kita. Saudara, seringkali tekanan, persoalan dalam hidup, masalah itu membuat kita kosong. Saudara. Kita ingin mengisi kita dengan sesuatu yang memuaskan hidup kita, yang menyegarkan jiwa kita. Ada pergumulan, ada persoalan, kita butuh sesuatu yang mengisi hidup kita. Ada seorang teolog yang mengatakan bahwa dalam setiap manusia berdosa itu adalah ada ruang kosong, ruang hampa yang perlu diisi dengan sesuatu supaya dia mengalami kepuasan dalam hidup ini. Saat menulis Mazmur ini, Daud sedang dalam kekosongan. Bayangkan saudara, anaknya memberontak, dia harus lari dari tahtanya. Dia harus meninggalkan istrinya, meninggalkan harta bendanya. Tetapi dia tidak berdoa begini, Tuhan kembalikan tahtaku, Tuhan kembalikan istriku, Tuhan kembalikan hartaku. Tidak, Daud tidak mengisi kekosongan dengan hal-hal itu. Tetapi Daud mengisi kekosongan jiwanya hanya dengan Tuhan saja. Amin. Saudara, Daud mengatakan apa? Jiwaku haus akan Tuhan. Tubuhku rindu akan Tuhan. Begini, jiwaku haus akan istriku. Tubuhku rindu tahtaku. Aku rindu harta bendaku. Kembalikan itu ya Tuhan. Tidak. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Tubuhku rindu akan Engkau. Aku mencari Tuhan. Saudara, tidak ada yang salah dengan pasangan hidup. Tidak ada yang salah dengan harta. Tidak ada yang salah dengan teman baik. Semuanya dibutuhkan. Tapi ingat, semuanya ada tempatnya. Hanya mereka bukan Tuhan. Amin saudara. Mereka bukan jawaban bagi kekosongan jiwa kita. Makanya saudara, boleh punya teman sebanyak-banyaknya. Itu baik. Keluarga itu perlu. Pernak-pernik hidup juga perlu, tetapi mereka tidak boleh
menggantikan Tuhan yang mengisi kekosongan dalam diri kita. Hanya Yesus yang dapat mengisi hidup dan memberikan kepuasan dalam hidup ini. Amin. Daud tidak mengisi kekosongan dengan hal-hal yang lain, saudara. Jujur aja ada banyak orang yang tidak benar-benar mengisi hatinya dengan Tuhan. Setelah kebaktian, senang, tapi setelah itu sama teman-teman, kalau kebaktian dihitung 1,5 jam maksimal ya. Kalau perlu 1 jam saja. Setelah itu pulang, cari teman, ya makan bareng, kemudian jalan-jalan, rekreasi, sampai sore pulang baru capek tidur. Saudara, tidak salah dengan itu, tetapi saudara tidak boleh lupa bahwa hanya Yesus yang sanggup mengisi kekosongan jiwa kita. Tatkala engkau mengalami pergumulan, menginginkan kepuasan, jangan saudara mengisinya dengan manusia, mengisinya dengan barang-barang, mengisinya dengan hiburan dari dunia ini. Tapi kejarlah Tuhan untuk mengisi kekosongan dalam hidup kita, karena Dialah yang memberi kepuasan yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Ini artinya orang mencari Tuhan. Kalau saudara mencari Tuhan, artinya saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara selalu menginginkan lebih dan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan saudara mencari Tuhan sebagai satu-satunya yang mengisi kebutuhan hati kita, yang mengisi kekosongan jiwa kita, dan itulah yang memuaskan kehidupan kita. Amin. Nah yang kedua, saudara, seperti apakah sih orang-orang yang mencari Tuhan itu? Saudara, kita bisa melihat ciri-ciri orang yang mencari Tuhan sebagaimana dikemukakan dalam Mazmur ini. Ada orang berpikir, oh orang yang cari Tuhan itu wah orangnya religius gitu saudara ya. Mungkin saya harus pakai jubah terus seperti itu saudara. Terus sembunyi di gua-gua. Atau mengurung diri, wah pokoknya orang yang mistis, orang yang religius, kayaknya nggak ada hubungan dengan dunia. Tidak sama sekali, saudara. Tidak sama sekali seperti itu. Daud adalah pribadi yang mencari Tuhan. Seperti apa sih orang yang mencari Tuhan? Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang selalu ingin lebih lagi mengenal Tuhan, dan orang yang menjadikan Tuhan pemenuhan kebutuhan kekosongan hidupnya, maka orang itu akan selalu mengalami kepuasan dalam dirinya. Amin. Ada kepuasan, saudara. Ada kepuasan dalam hidupnya. Coba kita baca ayat yang ke-6 tadi sudah saya baca. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Ada banyak orang yang sudah punya ini, punya itu. Keluarga begitu baik, saudara. Pekerjaan baik. Ya, ada banyak hal yang dia miliki, tetapi tidak ada kepuasan dalam dirinya. Tapi orang yang mencari Tuhan, orang yang kenal Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Orang yang ingin selalu lebih mengenal Dia. Orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang mengisi hidupnya. Orang itu akan mengalami kepuasan. Itu sebabnya sekalipun tahtanya diambil, istrinya masih ditinggalkan di istana, hartanya ditinggalkan, bersama dengan pengikutnya harus tinggal di padang gurun, harus mengalami tidur di tenda lagi, mengalami kesusahan lagi, tapi dia berkata apa? Aku puas. Aku puas di dalam Tuhan, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Saudara, sebagai orang yang mencari Tuhan, Daud tidak pernah berpuas diri dalam artian dia ingin selalu mengenal Tuhan lebih lagi. Tetapi hidupnya penuh dengan kepuasan. Sekalipun dalam pelarian, ada damai sejahtera dalam hidupnya. Amin. Sekalipun dalam pergumulan, hidupnya tidak hancur secara emosional. Saudara, Bapak Ibu, kalau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada tekanan dalam keluarga, tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam pelayanan, tekanan hidup di dunia yang semakin susah ini. Tapi hati kita diwarnai dengan sukacita dan damai sejahtera. Ada kepuasan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, seperti makan lemak, saudara ya.
Duh, kapan hari saya di Banyuwangi, saudara, makan iga bakar, saudara. Wih, iga bakar, nasi putih, ada supnya, saudara. Wih, lemaknya luar biasa. Tapi berhubung kesempatan tidak 2 kali, saya sikat habis lalu. Oh, puji Tuhan, puas. Saudara kalau pulang ke Baktian merasa puas atau tidak? Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan ingin ketemu pacar di gereja, atau hanya mau absen di gereja, saudara akan merasa seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Seperti minggu yang lalu saya makan iga bakar. Demikianlah jiwaku puas-puas dengan Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Itu orang yang mencari Tuhan. Nah, orang yang mencari Tuhan adalah orang yang memiliki kebahagiaan di dalam hidupnya, saudara. Ada sukacita, ada bahagia. Coba ayat yang ke-6 lagi, saudara. Ya, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ada pujian dari dalam dirinya, orang yang punya hubungan benar dengan Tuhan. Orang yang selalu ingin lebih Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan sebagai pengisi hidupnya, dia akan memuji-muji, ada kebahagiaan, ada kegirangan. Ayat 5, perhatikan, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Luar biasa, saudara. Ya, ayat 8, perhatikan. Dan sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Waduh, luar biasa. Indah sekali. Dan di dalam ayat yang ke-12, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada kepuasan dalam hidupnya. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada sukacita, ada kebahagiaan di dalam dirinya. Bapak Ibu, Daud sukacitanya tidak tergantung dari keadaan hidupnya. Tahtanya direbut oleh anaknya sendiri, istri-istrinya masih ditinggalkan di istana, harta bendanya tertinggal, dia lari ke padang gurun. Dia harus menjaga orang-orang pegawai-pegawainya yang setia kepadanya di tengah-tengah keadaan sukar. Dia tetap memiliki kebahagiaan. Amin, saudara. Hidup boleh punya banyak tekanan, tapi kalau engkau mencari Tuhan, ada kepuasan dan ada kebahagiaan. Amin. Lalu orang yang mencari Tuhan itu, saudara, memiliki stabilitas dalam hidupnya. Kokoh dia, saudara. Dia punya kekuatan dalam menghadapi persoalan. Ini orang yang mencari Tuhan. Dia bukan orang yang lemah, orang yang cengeng, ya. Seperti lagu itu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Orang dekat Tuhan itu tegak, saudara, punya stabilitas, punya kekuatan. Bukan karena otot yang besar ini, tapi karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Amin. Ini luar biasa. Ayat yang ke-8 sampai 9, perhatikan. Saya baca lagi. Jiwaku melekat kepada sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jadi sekalipun ada masalah yang begitu banyak, ada tekanan, tetapi ada pertolongan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menopang hidupnya, sehingga dia tetap kuat. Ada stabilitas dalam hidupnya. Hidupnya tidak goyah, dia tidak hancur karena tekanan-tekanan yang dihadapi dalam kehidupannya. Amin, Bapak Ibu. Ini penting. Jadi di tengah persoalannya Daud mencari Tuhan, dia berlindung di tangan Tuhan yang kuat. Dia menjadikan Tuhan perisainya, pertolongannya, dan itu membuat dia tabah menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Dan orang yang mencari Tuhan, saudara, dia punya penilaian yang benar terhadap masalah yang dihadapinya.
Ya kadang saudara kita tuh menilai masalah secara keliru. Kalau orang percaya Tuhan, masalah itu berkat. Amin. Amin. Ingat Yakobus pasal 1. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Lu masalah itu berkat. Kalau nggak berkat ngapain bahagia, saudara? Karena melalui persoalan Allah mau membentuk jiwa kita, mau membentuk hidup kita. Lihat, ayat 10 sampai 12. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Dia dapat memahami dengan baik bahwa musuh-musuhnya akan dihancurkan, akan dikalahkan oleh Tuhan. Bahwa dia sebagai raja pilihan Allah. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan tetap bertahan oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Amin. Jadi saudara, Daud itu memilih ketika dia dalam masalah, dia lebih memilih mencari Tuhan daripada terpenjara oleh masalahnya. Dia mengatakan, Tuhan yang akan turun tangan. Amin, saudara. Bagianku mencari Tuhan. Bagianku dekat dengan Tuhan. Bagianku menyembah Tuhan. Bagianku memuliakan Tuhan. Hadapi masalah dengan cara yang seperti itu, saudara. Daud tidak punya pikiran membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak mendendam. Dia serahkan itu kepada Tuhan. Saudara, ada banyak pergumulan yang kita alami dalam hidup ini. Orang mungkin membenci kita, orang menjegal kita, orang menjatuhkan kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita punya perspektif yang benar. Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh kita. Amin. Dan Tuhan akan memberkati, mengangkat kehidupan kita. Jangan mau disusahkan dengan orang-orang yang menghancurkan hidup kita. Tapi dekat dengan Tuhan, nikmati kepuasan di dalam Tuhan. Nikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Nikmati stabilitas di dalam Tuhan. Daud melakukan itu karena dia mengenal Tuhan dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita mencari Tuhan. Bapak Ibu, soal mencari Tuhan ini, saya berharap kita tahu bahwa semua kita telah percaya Yesus. Amin. Semua kita telah memiliki Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita percaya Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, kita tidak akan mencari Tuhan, maksudnya tidak akan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak mau lebih lagi tentang Tuhan dan tidak mengejar Tuhan untuk kepuasan jiwa kita sebelum kita ditemukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mencari Tuhan, kalau kita bisa dekat pada Tuhan, kita bisa mengharapkan pertolongannya, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena kuat gagah kita. Coba lihat Yohanes 6 ayat 44. Yohanes pasal 6 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi tidak ada di antara kita yang boleh sombong, saudara. Oh, karena aku setia, karena aku melakukan kebaikan, aku bisa mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa kepada Yesus. Jadi kalau kita mencari Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, setelah kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita mau mencari dan dalam artian apa? Kita mau lebih lagi mengenal Dia. Kita mau lebih lagi dan lebih lagi bertumbuh di dalam Dia. Dan kita mau mengejar Yesus untuk mengisi setiap kekosongan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana caranya, saudara? Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita.
Daud berkata, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Saudara, saya membaca kata melekat itu dari bahasa Ibrani dabak, saudara. Melekat. Dabak ini juga digunakan untuk menunjukkan hubungan suami istri dalam Kejadian pasal 2, di mana Adam dan Hawa dikatakan menjadi satu daging. Jadi dabak ini adalah persekutuan yang didasarkan pada kasih sayang yang besar. Ini juga digunakan dalam hubungan antara Ruth dan mertuanya Naomi. Ketika Naomi meminta kedua menantunya untuk pulang ke kampung masing-masing, maka Orpa memilih untuk pulang, tetapi Ruth karena mengasihi mertuanya, Ruth berkata apa? Jangan sekali-kali kau paksa aku meninggalkan engkau. Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Ini hubungan yang didasari dengan kasih, saudara. Jadi kita harus mengasihi Tuhan, menjadikan dia pusat dalam kehidupan kita. Seperti hubungan suami istri, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mau membangun hubungan suami istri, maka kita harus mengasihi istri kita lebih dari semua hubungan-hubungan yang lain. Kita punya teman, ya, kita punya lingkungan kerja, kita punya banyak kegiatan di dunia ini, tetapi kalau kita mau dekat intim dengan istri, kita harus mengatakan tidak pada yang lain dan hanya ya kepada istri kita atau suami. Kalau mau dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, katakan tidak kepada semua yang lain, tetapi ya dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Harus mengutamakan dia, harus mengutamakan dia. Kita tidak boleh menomorduakan Tuhan. Dia harus yang terutama, dia harus yang pertama dalam kehidupan kita. Seperti dalam hubungan suami istri. Maka semua hubungan yang lain itu tidak lebih penting dari hubungan suami istri. Tidak berarti tidak mengasihi papa mama lagi atau mertua lagi. Karena ini adalah unit keluarga baru. Ya prioritas adalah istrinya, bukan temannya, bukan yang lainnya. Kalau kita mau intim dengan Tuhan, jadikan dia yang pertama dalam kehidupan kita. Kata Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kalau orang bilang, aduh maaf tante, saya nggak bisa ke gereja, teman saya datang, engkau tidak mencari Tuhan. Waduh tante, kerja bakti, berarti kerja bakti ada di antara engkau dan Tuhan. Aduh tante, ada janjian kerja, berarti kerja ada di antara engkau dengan Tuhan. Aduh tante, ada road race, berarti road race ada di antara saudara dengan Tuhan. Apapun yang menghalangi saudara berdoa, membaca firman, beribadah, melayani Tuhan, itu akan tidak menjadikan saudara memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lihat, kalau Bapak Ibu mengikuti upacara-upacara pernikahan, aku menerima engkau, aku mengasihi engkau, aku akan merawat mengasuhmu, dan aku akan rela meninggalkan semuanya, kecuali Tuhan tentunya ya. Meninggalkan semuanya, dan hanya bersekutu denganmu sampai maut memisahkan. Saudara rela meninggalkan apapun juga untuk Yesus? Nah, nggak ada jawaban kan? Saudara, kita harus menghilangkan penghalang-penghalang yang membuat kita tidak bisa intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau udah ke gereja begini, matikan sudah HP-nya, airplane mode aja saudara. Ya supaya kalau baca Alkitab itu offline. Nanti setelah offline di silent, ting. Pada mulanya adalah firman yang nanti setelah kebaktian makan ya. Oh ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, tunggu ya. Ini pendetanya khotbahnya agak lama, ngaco deh. Ada amin saudara? Amin. Aku baru ngomong amin, kotak ketik amin lagi ini. Gak bisa kalau saudara tidak mengutamakan Tuhan, gak bisa saudara.
Kemudian harus menghabiskan waktu yang banyak dengan Tuhan. Aduh, kalau masih pacaran, pertama jatuh cinta, pendekatan saudara, semua kegiatan yang lain stop, berhenti. Kita tertuju kepada kekasih hati. Ya Pak, ya saudara. Bos nomor 10. Kalau pacar bilang, yang jemput aku, seng hilang. Papa bilang, mau kemana nak? Pak, sabar pak, seng hilang. Itu cinta mula-mula. Tapi bagaimana dengan cintamu kepada Tuhan? Adakah waktu-waktu yang cukup untuk engkau berdoa? Untuk engkau membaca Alkitab? Untuk engkau merenungkan firman, menyembah Dia, beribadah dengan jenak? Saudara, kita bisa menghabiskan waktu 2 kali 100 menit untuk sepak bola. Kenapa tidak 2 kali 100 menit untuk ibadah? Haleluya. Ibu-ibu semua yang haleluya. Karena ibu-ibu tidak cinta bola ini. Bapak-bapak haleluya. Saudara, kita akan memberi waktu untuk semua yang kita cintai. Lihat kata Daud. Daud sedang sibuk mengurusi penyelamatan dirinya. Daud sedang sibuk mengurusi pegawai-pegawainya yang menyertai dia. Tapi dia berkata apa? Aku mencari Engkau Tuhan. Bibirku memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Daud membuat prioritas. Kadang orang alasan sibuk udah ngomong, maaf saya tidak bisa melayani. Tapi Daud punya prioritas, sekalipun dia harus menjaga dirinya, menjaga pegawai-pegawainya. Bibirku tetap memuliakan Tuhan. Aku mencari Tuhan, aku beribadah kepada Tuhan. Ini caranya kita mencari Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai kita kalah dengan hal-hal yang lain. Kalau Dia yang terpenting dalam hidupmu, maka engkau sanggup menyisihkan yang tidak penting untuk membangun persekutuan dengan Dia. Berapa banyak alasan dibuat, kok nak ke gereja, cucian saya banyak tante. Mak Tuhan tidak lebih penting dari cucian, tidak remah. Mari kita seperti Daud, amin. Amin. Kalau saudara mau menang menghadapi tekanan hidup, cari Tuhan. Kenal Dia lebih dalam. Miliki persekutuan dengan Dia. Haus terus akan Tuhan. Jadikan Dia satu-satunya pribadi yang mengisi kekosongan hidupmu. Engkau akan mengalami kepuasan, engkau akan mengalami sukacita, engkau akan mengalami kekuatan dan stabilitas dalam hidup. Dan untuk itu, kita harus mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Kita harus mencintai Dia. Dan tidak boleh ada apapun juga yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Beri waktu yang terbaik untuk Tuhan, maka engkau akan mengalami keberkatan sekalipun situasi dalam keadaan sukar. Amin. Sama-sama kita berdiri.